Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Perjalanan Zoro menjadi pendekar pedang terbaik di dunia masih cukup panjang. Tak hanya harus mengalahkan Mihawk, namun Zoro harus unggul dari para pendekar pedang yang saat ini masih berkeliaran di dunia One Piece. Contohnya Shiryu of the Rain yang menjadi si nomor 2 alias kru terkuat di bajak laut Kurohige. Selanjutnya ada Akagami no Shanks yang menjadi rival dari Dracul Mihawk. Belum lagi Fujitora dan Ryoko Gyu yang merupakan admiral angkatan laut, di mana keduanya terlihat menggunakan pedang untuk bertarung. Lalu ada lagi Gorosei botak berbaju putih yang digadang-gadang membawa pedang Sodai Kitetsu. Kitetsu generasi pertama yang masuk ke dalam 12 Saijo Owazamono. Banyak hal yang harus dimiliki oleh Zoro untuk mengalahkan mereka semua agar bisa menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Di antaranya adalah skill berpedang, haki sang pendekar pedang. Bahkan pedang yang digunakan oleh si pendekar pedang juga sangat berpengaruh. Zoro saat ini sudah terkonfirmasi menguasai ketiga jenis haki, yaitu Observation Haki, Armamen Haki, dan Conqueror Haki. Haki yang lebih diutamakan oleh seorang pendekar pedang adalah Armamen Haki. Itulah mengapa saat Zoro berlatih dengan Mihawk selama 2 tahun di Pulau Kuraigana, berfokus dalam menguasai Armamen Haki. Bahkan dalam Vive Card databooknya, armamen haki yang dimiliki oleh Zoro lebih dominan jika dibandingkan dengan Luffy dan juga Sanji. Setelah time skip, Zoro sudah menguasai Advance Armamen Haki yang biasa disebut dengan Ryuo oleh orang-orang Wano Kuni. Di mana Hyogoro mengatakan pada Luffy jika Ryuo digunakan oleh para samurai Wano Kuni untuk melapisi pedang mereka dengan armamen haki. Selain itu, Ryuo juga digunakan oleh para samurai untuk mengontrol apa yang mereka ingin potong. Mereka bisa memotong baja jika mereka mau, dan mereka bisa saja tidak bisa memotong selembar kertas jika mereka mau. Zoro sudah mengetahui teknik dasar mengenai Ryuo ini dari gurunya di dojo, Shimotsuki Koushiro, dan telah dia gunakan saat mengalahkan Dashbone, sang manusia baja. Kemudian kemampuan armamen haki Zoro semakin sempurna ketika berlatih dengan Mihawk. Jika kalian sadari konsep Ryuo yang memotong sesuai keinginan sang pendekar pedang juga sempat diperlihatkan oleh Sang saat menebas Kid pada One Piece Chapter 1079. Saat menggunakan teknik Kamusari, walaupun Shanks menebas Kid, namun dia hanya memotong meriam Denpang milik Kid, dan Shanks tak sampai memotong Kid karena Shanks bisa saja melakukannya jika dia mau. Kemudian meriam Denpang milik Kid meledak sesaat sebelum gelombang elektromagnetik berhasil ditembakkan. Walhasil dampaknya sampai membuat seluruh anak buahnya terpental. Teknik berpedang Zoro sudah sampai ke tahap yang sama dengan Shanks. Ditambah Zoro saat ini juga sudah mampu melapisi pedangnya menggunakan Advance Hausoku Haki. Meskipun seperti itu, masih ada tingkat haki yang belum dikuasai Zoro saat ini, yaitu Advance Kenbunsoku Haki, yang mampu membuat seseorang dapat melihat masa depan. Kemudian Advance Ryuo yang membuat seseorang mampu mengalirkan armamen haki ke dalam benda dan menghancurkan benda tersebut dari dalam. Lalu pedang Kokuto, di mana pedang akan berubah menjadi hitam permanen tanpa perlu dilapisi dengan armamen haki. Karena haki Zoro lebih dominan pada armamen haki, maka yang harus bisa dikuasai oleh Zoro adalah teknik Advance Ryuo dan pedang Kokuto. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai haki milik Zoro, kali ini kita akan membahas mengenai pedang Zoro, terutama bagaimana cara dia mengubah pedang miliknya menjadi pedang Kokuto. Sampai saat ini baru 2 pedang yang terkonfirmasi sudah bertransformasi menjadi pedang Kokuto. Satu adalah pedang Susui milik Ryuma, sang dewa pedang. Kemudian pedang Yoru milik Mihawk, sang pendekar pedang terbaik di dunia. Yang masih menjadi pertanyaan besar bagi khalayak Opler, yaitu bagaimana cara sebuah pedang bisa menjadi pedang Kokuto. Di mana Gyukimaru pernah menceritakan pada Zoro jika pedang Susui milik Ryuma berhasil menjadi pedang Kokuto setelah melewati pertarungan panjang bersamanya. Namun pernyataan dari Gyukimaru itu masih sangat ambigu karena sosok sekelas Shanks, Oden, dan Roger saja belum bisa membuat pedang mereka berubah menjadi pedang Kokuto. Padahal sosok tersebut sudah menggunakan pedangnya sejak lama. Bagaimana jika ada konsep lain yang masih disembunyikan oleh Oda Sensei terkait pedang Kokuto ini? Jika kalian ingat, Shanks mendapatkan julukan sebagai Kenbunsoku Haki Killer
di mana dia akan bergerak sangat cepat sehingga musuhnya tak akan sempat menggunakan Advanced Ken Bunsoku Hakinya untuk melihat masa depan. Bagaimana jika Mihawk memiliki julukan sebagai armamen Haki Killer? Sebagai seorang pendekar pedang, armamen Haki menjadi hal yang sangat penting. Bisa saja Mihawk dapat menyerap armamen Haki yang dialiri pada pedang musuh, lalu dialirkan ke dalam pedang miliknya, sehingga lama-kelamaan pedang akan berubah menjadi pedang hitam permanen. Berbicara mengenai pedang Kokuto, pada One Piece Chapter 955, Tenguyama Hitetsu berkata, ketika pedang berubah menjadi hitam permanen, maka pedang tersebut akan naik kelas. Berbicara mengenai kelas pedang-pedangan, grade pedang diklasifikasikan berdasarkan ketajaman dan ketahanan dari pedang tersebut. Grade tertinggi yaitu 12 Seijo Owazamono, kemudian ada 24 Owazamono, selanjutnya ada 50 Ryo Wazamono, dan yang terakhir adalah grade pedang terkenal biasa yang masuk ke dalam tingkatan Wazamono. Oda tak sembarangan membuat grade pedang tersebut karena dia terinspirasi dari buku berjudul Kaiho Kenjaku yang diterbitkan pada tahun 1797 di Jepang. Kemudian buku tersebut direvisi dengan menambahkan 3 pedang ke dalam grade Saijo Owazamono, sehingga total pedang dengan grade tertinggi adalah 15 buah. Apakah Oda sudah membuat foreshadowing jika ketiga pedang milik Zoro akan berubah menjadi pedang Kokuto dan naik tingkatan grade-nya? Nah, saat ini hanya 2 pedang milik Zoro yang berada di tingkatan 24 Owazamono, yaitu pedang Enma dan Wado Ichimonji. Sedangkan Sandeki Tetsu hanya berada di tingkatan pedang Wazamono. Itu artinya secara tidak langsung pedang Sandeki Tetsu milik Zoro akan patah dan digantikan dengan pedang lain yang berada di tingkatan 24 Owazamono. Pedang apa yang cocok untuk menggantikan Sandeki Tetsu? Yap, tentu saja Nidai Kitetsu. Pedang generasi kedua dari Kitetsu ini masuk ke dalam grade 24 Owazamono. Selain itu, bajak laut topi jerami pasti akan kembali ke Wano Kuni untuk membuka perbatasan negeri Wano sekaligus mengambil alih kapal perang Pluton. Dan di saat itulah Zoro akan menukar pedang Sandeki Tetsu yang patah dengan pedang Nidai Kitetsu. Sehingga di akhir perjalanannya, ketiga pedang Zoro akan menjadi pedang hitam alias pedang Kokuto, yaitu pedang Wado Ichimonji, pedang Enma, dan pedang Nidai Kitetsu. Hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga, karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lastel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Yos nakama, itulah video teori mengenai 3 pedang Zoro yang akan menjadi Kokuto. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!